Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Penyelenggara atau panitia Chess Champion Tour sudah mengumumkan line up untuk seri kelimanya. Seri kelima ini mengambil tema New in Chess Classic. Dan berikut inilah kawan 16 pemain yang akan berlaga tanggal 24 sampai 2 Mei mendatang. Ada 3 pemain kawan yang harusnya ada dalam line up, yaitu Anish Giri, Ian Nepo, dan Maxime Lagravière. Tapi mereka terpaksa mundur karena berbarengan dengan jadwal mereka yang sedang bermain di Candidates Turnamen. Dan posisi mereka digantikan oleh Rajabov, Sergei Kazagin, dan Shakhyar Mamedyarov. Untuk penggemar Daniil Dubov kawan harus tahan kekecewanya dulu karena Daniil Dubov tidak ada dalam line up di seri kelima ini. Karena di seri sebelumnya kawan Daniil Dubov tidak masuk 8 besar. Dan untuk jadwal-jadwalnya kawan, berikut inilah jadwal-jadwal di seri kelimanya untuk setiap babaknya. Seperti di seri-seri sebelumnya, untuk live streamingnya kawan-kawan bisa melihat di channelnya chess24.com atau juga bisa nonton di channelnya Magnus Carlsen. Di turnamen ini nantinya pasti game yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta catur adalah kiprah dari pecatur muda Ramesh Babu Pragnananda yang berhasil mendapatkan slot masuk ke line up setelah memenangkan kejuaraan Polgar Challenge di minggu-minggu kemarin. Dan tentu saja bintang muda lainnya Alireza Firoza. Apakah kedua pemain muda ini pernah bertemu sebelumnya kawan? Menurut database yang ada, mereka sempat bertemu 3 kali. Dengan keunggulan Firoza 1 kali menang dan 2 kali remis. Dan kita akan mengcover salah satu pertemuan mereka saat mereka bertemu di turnamen Youth Chess Olympia tahun 2017 yang lalu di putaran kelima. Kita langsung saja ke atas papan lihat bagaimana kekuatan kedua pemain muda ini di atas papan seperti apa. Di sini Pragnananda memegang putih memulai dengan pion E4 dibalas Alireza Firoza, pion C5 bermain dengan sisilan defense. Kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul pion dipukul balik oleh kuda, dan pion E6. Sepertinya hitam atau Firoza bermain dengan variasi Taimanov. Tapi bisa saja di awal-awal bentuk seperti ini akan bisa ditransposisi ke bentuk yang lainnya. Kuda C3 lanjut Pragnananda, menteri hitam ke C7. Dan Pragnananda melanjutkan pengembangan gajah ke E2. Pion A6 lanjut Firoza, mencegah pergerakan perwira putih menduduki petak B5, dan kadang-kadang pion ini juga dipersiapkan bagi pion B didorong ke petak B5 nantinya, dan kemungkinan gajah akan ditempatkan di petak B7. Variasi-variasi seperti ini sangat umum kawan-kawan terjadi di permainan sisilan defense. Dan di sini Pragnananda langsung melakukan rokade pendek di langkah ketujuhnya. Kuda F6, gajah E3, dan gajah E7. Sampai langkah ke-8 ini langkah-langkahnya masih cukup umum kawan dalam teori pembukaan Sisilia. Pragnananda melanjutkan dengan pion F4, pion D6 balas Firoza, mentransposisi permainan atau bangunannya ke bentuk Scheveningen. Ciri khasnya adalah bangunan pion seperti ini kawan. Inilah ciri khas dari bangunan Scheveningen. Dan Pragnananda melanjutkan pion A4, tidak membiarkan hitam memainkan pion B5-nya. Firoza rokade pendek, Raja Putih bergeser ke H1, beteng hitam digeser ke E8, Gajah Putih ke F3, dan Firoza menggeser betengnya ke B8. Ini untuk menghindari kemungkinan ancaman dari Gajah Putih petak terang kawan di diagonal panjang ini, sehingga nantinya hitam bisa memainkan pion B untuk didorong maju ke depan. Di sini Pragnananda melanjutkan dengan langkah yang cukup agresif di sayap raja dengan pion G4. Kuda hitam lompat ke D7, pion G5, menteri hitam mundur ke D8, dan menteri putih naik ke E2. Dan Alireza melanjutkan dengan langkah kuda pukul kuda dipukul balik oleh gajah. Sekarang pion E5 menantang pertukaran pion. Tantangan ditolak, gajah mundur ke E3, pion pukul pion dipukul balik oleh gajah, dan kuda ke C5. Coba kita mundur lagi kawan. Kenapa pada posisi seperti ini tadi hitam melangkahkan kuda ke petak C5 terlebih dahulu?
Kenapa tidak berani pukul pion G5 ini? Apabila langkah ini yang dipilih oleh hitam, gajah putih akan pukul pion D6. Dan dengan variasi ini akan memberikan keuntungan bagi putih. Kedua gajahnya serta perwira yang lain dalam posisi yang lebih aktif daripada para perwira hitam. Oleh karena itu, hitam pada posisi seperti ini melangkahkan kudanya terlebih dahulu ke C5. Ini untuk membuka akses bagi menteri melindungi pion D6-nya, barulah nanti akan pukul pion G5. Tapi tentu saja diantisipasi oleh pion H4 oleh Pragnananda. Gajah berkembang ke E6, menteri putih bergeser ke D2, menteri hitam bergeser ke C8. Raja putih naik ke H2, kuda hitam mundur kembali ke D7 dan kuda putih lompat ke D5 mengancam gajah petak gelap hitam. Kuda hitam juga lompat ke E5 mengancam gajah petak terang putih. Gajah ditarik mundur ke G2, gajah hitam mundur ke F8. Sekarang pion C3 lanjut Pragnananda. Langkah pion C3 ini mungkin patut dipertanyakan kawan. Pada posisi seperti ini tadi mungkin patut dipertimbangkan oleh putih memainkan pion B3. Ini untuk mengontrol peta C4 agar menteri ataupun kuda hitam tidak berani menduduki peta ini. Dan di langkah berikutnya, mungkin ide lanjutan dari pion B3 bisa memainkan pion C4 untuk menghadang pergerakan pion hitam di B5. Pastinya hitam akan membalas langkah pion B5 terlebih dahulu untuk mengimbangi permainan di sayap menteri ini. Tapi Pragnananda di posisi seperti ini tadi memainkan pion C3. Langsung direspon oleh Alireza memainkan menterinya ke C4. Ini untuk menghentikan kemungkinan putih memainkan pion B3. Kuda putih lompat ke E3 mengancam menteri. Menteri mundur ke C5. Sekarang pion A5. Menteri hitam bergeser ke B5. Gajah putih mundur ke G3. Dan beteng digeser ke C8 menempati lajur yang sudah semi terbuka. Raja putih turun ke H1. Kuda hitam melompat ke D3 memberikan tekanan pada pion B2. Pion pun didorong maju ke B4. Kuda pun lompat kembali ke E5. Kuda putih lompat ke F5 memberikan ancaman bagi pion D6. Di backup oleh menteri hitam di C6 sekaligus memberikan ancaman bagi pion C3. Di backup oleh beteng di C1. Dan Alireza menarik mundur menterinya ke C7. Kuda putih lompat ke D4, gajah hitam ke C4, kuda lompat kembali ke F5, sekarang pion G6 mengancam kuda. Kuda lompat ke E3 mengancam gajah petak terang hitam. Tapi gajah ini tidak ditarik mundur kawan. Alireza memviacento gajah petak gelapnya di G7. Kuda pukul gajah, dipukul balik oleh kuda, dan menteri putih ke F2. Mungkin sedang mengincar pion F7 kawan, direspon oleh langkah kuda kembali ke E5. Menteri putih bergeser kembali ke E2, menteri hitam bergeser ke D7, dan beteng putih naik ke A3. Coba perhatikan kawan langkah beteng naik ke A3 ini, apakah cukup efektif atau tujuannya seperti apa? Nampak tidak jelas kawan tujuan beteng naik ke peta A3 ini. Sepertinya hanya buang-buang tempo. Mungkin pada posisi seperti ini tadi, beteng C bisa naik ke C2 ataupun beteng A bisa naik ke A2 yang nantinya akan ditumpuk di lajur C ini. Karena sudah nampak jelas bahwa pion di peta C3 dari tadi sudah menjadi incaran hitam. Apalagi hitam sekarang mempunyai gajah Viacento yang cukup kuat mengontrol diagonal gelap panjang ini. Tapi di posisi seperti ini tadi, Pragnananda memainkan betengnya naik ke A3 dan menteri hitam ke E6. Beteng putih naik ke C2, beteng hitam naik ke C7 mempersiapkan betengnya untuk ditumpuk di lajur C, dan beteng putih kembali turun ke A1. Inilah yang saya sebut tadi bahwa langkah beteng naik ke A3 hanya membuang-buang tempo saja. Beteng hitam ditumpuk di lajur C, beteng putih digeser ke C1, sekarang pion H6 menantang pion putih. Tantangan ditolak, Pragnananda memainkan menterinya ke F1 mempersiapkan dukungan bagi gajah untuk menyerang menteri serta beteng hitam.
Ancaman ini tidak dihiraukan oleh Alireza memainkan langkah pion pukul pion. Begitu jika dengan Pragnananda tidak melanjutkan menyerang menteri, dia memukul balik pion hitam dengan pion. Dan menteri hitam ke G4 memanfaatkan temponya untuk menyerang gajah serta pion G5. Pion di backup oleh gajah di F4 dan kembali mempersiapkan langkah gajah ke petak H3 untuk memberikan serangan tusuk sate bagi menteri hitam serta beteng hitam. Direspon langkah kuda ke D3, memberikan garbuan bagi beteng serta gajah putih di F4 ini. Jadi langkah gajah ke petak H3 menyerang menteri serta beteng hitam sudah tidak berlaku lagi kawan, karena nantinya menteri hitam ini bisa pukul gajah di F4. Jadi di sini hitam sedang memberikan pertanyaan bagi putih. Mau apa putih di posisi seperti ini? Apakah melakukan pertukaran kuda dengan gajah? Jika langkah ini yang dipilih oleh putih kawan, maka selanjutnya setelah menteri hitam pukul gajah, hitam akan mempersiapkan gajahnya ke petak E5 memberikan dukungan bagi menteri untuk memberikan ancaman skakmat. Dan setelah nantinya gajah ini pindah ke petak E5 akan disusul dengan langkah raja maju ke petak G7, memberikan jalan bagi betengnya untuk ke lajur H, memberikan ancaman serius nantinya pada raja putih. Jadi variasi pertukaran atau langkah menteri pukul kuda tadi merupakan variasi yang mempunyai resiko yang lebih berat bagi putih. Jadi pada posisi seperti ini tadi, saat kuda memberikan garbuan bagi beteng serta gajah, Pragnananda memilih langkah gajah pukul pion D6. Alireza menggeser menterinya ke H4 skak, ditutup oleh gajah, kuda pukul beteng C1, gajah putih pukul beteng hitam, dipukul balik oleh beteng, beteng putih pukul kuda, dan Firoza melanjutkan langkah beteng pukul pion C3 menantang pertukaran beteng. Tantangan diterima, beteng pukul beteng dipukul balik oleh gajah hitam. Sementara di sini materi masih seimbang kawan, tapi masalahnya putih mempunyai 2 pion atau 3 pion yang menjadi incaran gajah petak gelap hitam nanti. Tentu di sini hitam jauh lebih unggul. Walaupun gajah putih bisa saja mengincar 2 pion yang ada di sayap menteri ini kawan, tapi tidak bisa mengincar pion yang berada di dekat raja walaupun berada di petak terang. Permainan dilanjutkan oleh Pragnananda, menteri ke F3 menyerang gajah, gajah pukul pion, dan Pragnananda mengajak bertukar menteri. Berharap di permainan endgame permainan berakhir remis. Tantangan diterima, menteri pukul menteri, gajah pukul menteri. Dan Firoza melanjutkan pukul pion A5. Gajah putih ke C8 mengincar kedua pion yang berada di petak terang ini. Gajah hitam ke D8 mengincar pion G5. Gajah putih pukul pion B7. Sebelum pukul pion G5 ini, Alireza mendorong pionnya maju ke A5 supaya aman, dan gajah putih ke C6 menghentikan laju pion di lajur H. Gajah pukul pion G5, raja putih ke G2, gajah ke F4, raja naik ke F3, dan gajah hitam turun ke E5. Menghentikan laju pion sekaligus untuk menghadang pergerakan raja agar raja membutuhkan tempo yang lebih banyak untuk melintas maju ke depan. Dan Pragnananda menghentikan laju pion dengan gajah di A4. Raja hitam ke F8, raja putih ke E3, dan permainan diakhiri oleh Alireza memainkan pion G5. Pragnananda di langkah ke-59 ini menyerah. Sudah pasti kawan, 3 pion melawan 1, tentu saja dapat dipastikan salah satu pion hitam akan promosi menteri. Sudah tidak bisa lagi putih berharap remis apalagi menang di posisi seperti ini kawan. Salah satu pion hitam ini akan tetap bisa promosi menteri. Oleh karena itu di langkah ke-59-nya Pragnananda pun menyerah. Itulah kawan hasil pertemuan mereka di tahun 2017. Di 2 pertemuan berikutnya di tahun 2019 mereka bermain remis 2 kali. Kita tunggu saja kawan-kawan kiprah dari kedua pemain muda ini di turnamen Chess Champion Tour minggu depan. Apakah kedua pemain ini mampu memberikan penampilan terbaiknya untuk mengimbangi permainan para seniornya? Kita tunggu ulasannya di channel Legenda Catur Dunia.
Nanti saya akan berusaha mengulas 2 turnamen sekaligus kawan, yaitu turnamen kandidat dan turnamen Chess Champion Tour ini. Sekali lagi, nantikan ulasannya di channel Legenda Catur Dunia ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.